Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pimpinan Khairul Ummah, ustadz-ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini, masih dalam suasana bulan Sya'ban, kita dimudahkan ya untuk bertemu kembali dalam program Madinah di hari Sabtu pertama dari bulan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya kepada ustadz sekalian dalam menjalani program Madinah yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Dimudahkan langkah kita, dijadikan kita niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adab ya, dari kitab Riyadhus Shalihin bab adab, di mana pada pertemuan yang terakhir jamaah sekalian kita sampai di bab yang ke-99 hadis yang pertama. Bab yang ke-99 hadis yang pertama ya, judul babnya adalah Istihbabu taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim. Ya, dianjurkannya mendahulukan bagian yang kanan pada semua hal atau tindakan atau perbuatan yang di situ ada unsur kemuliaan. Ya, mendahulukan bagian yang kanan pada segala hal yang baik yang mulia ya, seperti wudu ya, mandi ya wudu maksudnya mendahulukan bagian-bagian yang kanan saat berwudu ya, mandi ya maksudnya setelah berwudu dalam mandi kita mendahulukan bagian yang kanan dari tubuh kita untuk disiram terlebih dahulu. Ya, tayamum juga demikian. Ya, kemudian memakai pakaian, pakai sandal, pakai khuf, ya, pakai celana, wasarawil, ya. Kemudian mendahulukan kaki ketika ke masjid dengan kaki kanan. Demikian pula saat bersiwak, saat bercelak, ya, mendahulukan mata sebelah kanan. Ya. Kemudian saat memotong kuku dan seterusnya ya. Nah, ini didahulukan bagian-bagian yang kanan. Kemudian yang untuk urusan kebersihan jamaah sekalian, diantaranya istinja, maka di sini didahulukan atau menggunakan bagian kiri ya, termasuk kanan adalah untuk memberi dan menerima dengan tangan kanan. Baik, yang sudah dibahas sampai hadis yang pertama, kita lanjutkan ke hadis yang kedua jamaah sekalian pada bab ini. Wa anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga, qalat, beliau mengatakan, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi wa kanatil yusra li khalaihi wa ma kana min adab. Adalah tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian kanan itu dipergunakan untuk yang sifatnya tuhur. Ya, tuhur di sini maksudnya di dalam berwuduknya beliau, bersucinya beliau.
Kemudian wa ta'amihi, di dalam makannya beliau menggunakan tangan kanan. Wa kanatil yusra, adapun yang sebelah kiri, li khalaihi, untuk hal-hal yang berkaitan dengan al-istinja. Ya. Wa ma kana min adza, dan apa yang berkaitan dengan kotoran. Kita lihat di sini dalam file terjemahnya jemaah sekalian. Tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagian yang sebelah kanan beliau gunakan untuk bersuci dan makan. Sedangkan tangan beliau, ya, di sini mestinya Shallallahu Alaihi Wasallam ditulis lengkap ya, tapi ini file jadi saya tidak bisa merubah. Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kiri itu untuk sesuatu yang dilakukan dalam khola, ya, khola maksudnya untuk bercebok. Mengambil batu, ya, maksudnya istijmar, dan menghilangkan kotoran, ya. Baik, termasuk juga ini keterangan dari penerjemah, ya, termasuk juga berludah, beringus dan sebagainya, ya, maksudnya berludah ya ke arah sebelah kiri, bukan ke arah sebelah kanan. Nah, ini keterangannya sama sekalian. Kita perhatikan dalam kitab Bahja'an Nadhirin, ya, tentang fawaid, ya, dari hadis yang mulia ini. Kita perhatikan di sini bagian bawah, ya. Ya, secara validnya hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Terlewat satu halaman. Ya, kemudian Imam Ahmad dan selain keduanya dengan sanad yang sahih. Ya, di antara fikih hadisnya yang pertama, al yadul yusra la tusta'mal illa fi izalatil khabath. Saya ulangi, fi izalatil khabith. Wa kullu ma kana la takrima fi. Ya, jadi tangan kiri tidak digunakan kecuali untuk membersihkan kotoran, sesuatu yang tidak baik, ya, dan yang tidak ada kemuliaan padanya. Ya, insyaallah ini bisa difahami, ya. Jadi tangan kanan untuk yang baik-baik, yang mulia, tangan kiri untuk sifatnya membersihkan atau al-istinja. Nah, kita lanjutkan kepada hadis yang setelahnya jemaah sekalian. Hadis yang ketiga, ya, pada bab kita. Wa an ummi Athiyyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Athiyyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lahunna, ya, qala lahunna fi ghasli ibnatihi Zainab radhiyallahu anha, ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Muttafaqun alaihi. Ya, jadi hadis yang ketiga jemaah sekalian, sebuah kisah, ya, yang disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kaum wanita, para sahabiat, dalam memandikan putri beliau yang bernama Zainab. Ya, jadi putri Nabi itu ada berapa? Ada 4, ya. Ada 4, itu Fatimah, Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah. Nah, keempat putri beliau, termasuk putra-putra beliau, itu semuanya wafat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi lebih dahulu wafatnya, kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Kalau yang laki-laki wafat waktu masih kecil, ya jemaah sekalian. Abdullah, Al-Qasim dan Ibrahim. Nah, kalau yang putri beliau sampai dewasa. Tapi umurnya tidak banyak, ya, tidak sampai 40 tahun, ya, sudah wafat semua. Zainab, Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Nah, ketika memandikan putri beliau di Zainab, maka beliau memerintahkan supaya saat memandikan itu didahulukan, ya, dahulukanlah oleh kalian semua anggota-anggotanya yang bagian kanan saat memandikan. Ya, berarti persis seperti apa? Mandi janabah ketika dalam kondisi kita masih hidup, ya, seperti itu. Ya. Serta tempat-tempat berwudu didahulukan bagian kanan.
Ya, persis seperti wudhu kita seperti biasanya, kanan dahulu baru kiri. Ya, pada anggota tangan, kemudian juga kaki, basuhan tangan dan basuhan kaki kanan dulu. Demikian pula saat mandinya didahulukan yang bagian kanan. Ya. Ya. Coba di sini kita perhatikan ada ini ya. Mana ini? Ini ya. Ya, coba kita percepat ya. Nah, ini yang pertama, membersihkan najis ya dari si mayit dengan cara didudukkan, ditekan perutnya untuk keluar kotoran dari si mayit tersebut. Ya, di sini tentu dengan menutup ya aurat dari si mayit yang mughalladhah dengan handuk atau semisalnya. Ya. Ya, yang memandikan menggunakan sarung tangan ya untuk tidak terkena najisnya. Ya. Baik. Ya. Ya. Ini membersihkan ya kotoran dari si mayit, bagian depan dan belakang. Nah. Tadi wudhukan seperti wudhu sholat. Ya. Nah, ini kanan dulu. Ya. 3 kali. Ya, kaki. Ya, kanan dulu baru kiri. Ya, kita selesai dari wudhu. Kita masuk kepada memandikannya. Dimulai dari kepala, sisi sebelah kanan, depan dan belakang, kanan dulu ya. Nah. Ya. Kemudian bagian kiri. Nah, ini maksudnya kanan baru kiri ya. Ya. Ya, kemudian diberikan sidr atau daun bidara. Ya, sudah berupa bubukan ya. Sudah berupa bubuk. Ya. شجرة العلم ما يسمونها شجرة الدوم. هذا السدر طبعا هذا السدر يا اخواني يقرأ في هذا الإناء. Diaduk dalam ember tersebut ya, sampai ada busanya. Busanya diusapkan ke kepala, wajah, kemudian bagian kanan, sama diusap. Ya. Ini semisal sabun dan sampo. Ya. Ya, tapi tetap jangan sampai terbuka auratnya, kata beliau. Ya.
الأيسر. Ya, ini tentu kalau posisi memandikan ya tidak pakai ini ya, jadi hanya penutup di bagian tengah saja. Ini kan contohnya. Nah. بهالطريقة يا إخواني. انتهينا الآن من الصدر. Kita selesai dari daun bidara. Nah, kita ambil kafur. Apa bahasanya? Kafur baris ya. Kafur. Nah. Ya. هذا الكافور يا إخواني يصب Ya, dituangkan. ما يفرق. Nah. الكافور هذا يا إخواني يصب Ya. ما يفرق. تغسل الشق الأيمن من الأمام والشق الأيمن من الخلف. Ya. وتغسل الشق الأيسر من الأمام. Ya, kanan dulu kemudian kiri. Nah. هذا الكافور يا إخواني له رائحة طيبة. Ya, baunya sangat wangi. جسم الميت يطرد الهوام والحشرات في القبر. Ya, menjauhkan dengan izin Allah jasad tubuh dari si mayit tersebut dari binatang buas dan dari hasyarat. Ya, hasyarat itu binatang-binatang dalam tanah tersebut dengan izin Allah. انتهينا الآن من الغسيل. Ya, kita selesai dari memandikan. الآن الفوطة هذه مبللة. Nah, sekarang kain yang handuk yang di tengah itu dalam keadaan basah. تأتي الفوطة إيش؟ ناشفة. Kita usap dengan kain yang kering. تجفف بها جسم الميت Kita keringkan tubuh dari si mayit, ثم تحطها على الفوطة القديمة kemudian ditutupkan untuk kita ambil bagian yang basah. وتسحب الفوطة القديمة بحيث لا تكون ساتر إيش؟ للعورة. Dan tetap menutup auratnya. وتجفف بها جسم الميت بحيث أن العورة ما تنكشف. Ya, aurat tetap tidak terbuka. أهم شيء يا إخواني العورة لا تنكشف. القناع يساعدك في الغسيل بحيث أنه ما يرى العورة. Ya, termasuk yang membantu kita dalam memandikan jangan sampai ada yang melihat aurat mughalladah dari si mayit. بعدين يا إخواني بعد ما نجفف الميت يا. نجيب النقارة هذه يا إخوان تكون مفتوحة من اليمين واليسار وتشيل بها إيش؟ Ya, dan seterusnya sampai akhir prosesi penyelenggaraan jenazah sampai nanti dikafani, kemudian disolatkan sampai dimakamkan. Nah, baik, kita kembali kepada uraian kita jemaah sekalian. Jadi itu maksudnya mendahulukan bagian sebelah kanan ya dari di saat memandikan si mayit. Nah. Baik. Ya. Ya, di dalam hadis ini dijelaskan di dalam fikihnya yatawalla ghuslul untha an-nisa wa la yajuzu lirrijal ghusluha wa yustathna az-zawjan. Ya, jadi yang menangani memandikan jenazah wanita itu adalah wanita. Yang menangani memandikan jenazah laki-laki adalah laki-laki. Tidak dikecualikan kecuali suami istri. Ya, suami istri. Ya, suami boleh memandikan ya istrinya dan sebaliknya. Tapi kalau selain itu maka laki memandikan laki, wanita memandikan wanita. Fa'innahu yajuzu likulli minhuma an yatawalla ghusl al-akhar. Ya, jadi kalau suami maka boleh memandikan istrinya yang wafat atau istri boleh memandikan suaminya yang telah wafat. Atau kalau tidak biasa bisa meminta bantuan seseorang yang biasa memandikan. Ya, misalnya kalau di Malang itu biasanya ada ya, kalau ada yang wafat itu ada orang yang biasa memandikan ya, jadi sudah terbiasa dan tidak ini ya. Ya, atau siapapun yang bisa memandikan ya. Jadi laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, baik. Kemudian yang kedua, as-sunnah fi ghuslil mayyit al-bada' bima yaminihi wa mawadhi'il wudu' minhu.
Jadi yang dianjurkan, disunahkan itu memandikan mayit dengan memulai pada bagian kanan-kanannya, ya. Dan tempat-tempat wudhu dimulai dari bagian yang kanan, ya, tadi telah dicontohkan. Yang terakhir, bayanu syarafi a'dha'il wudhu an sa'iril jasad, ya. Jadi keutamaan anggota-anggota wudhu dari seluruh tubuh kita, ya, karena diperintahkan untuk membasuhnya di saat berwudhu. Nah, insyaallah demikian, ya. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bishimal litakun al yumna awwalahuma wa akhirahuma tunza, muttafaqun alaihi. Ya, jadi apabila salah seorang di antara kalian inta'ala menggunakan sandal, menggunakan terompah, maka hendaknya dia memulai dengan kanan. Apa maksudnya? Ya, memulai dengan kaki kanan saat menggunakan sandal. Wa idza naza'a, dan ketika dia lepas, falyabda bishimal, hendaknya dia mulai dengan kiri. Ya, hendaknya kanan yang pertama dari keduanya saat digunakan sandal, wa akhirahuma tunza, dan yang paling akhir dari keduanya saat dilepas. Ya, jadi kesimpulannya pakai sandal, sepatu, kaos kaki kanan dulu, melepasnya kiri dulu. Ini mungkin bisa kita sampaikan kepada anak dan siswa kita semua sekalian untuk supaya terbiasa, ya, karena ini memerlukan kebiasaan, ya, masalah adab, pembiasaan diri, ya. Nah, di sini kita perhatikan di antara fikul hadisnya istihbabu al-inti'al bil yamin wan naza' bishimal. Ya, jadi dianjurkannya menggunakan sandal, ya, dengan kanan terlebih dahulu, melepasnya dengan kiri terlebih dahulu. Ya. Ini menunjukkan apa? Al-karamah takunu lil yamin, ya, kemuliaan pada bagian kanan, fiha yubda wa biha yantahi, darinya dimulai dan dengannya berakhir, ya. Wa hadza adwam wa aktsaru, wa hadza adwam wa aktsaru, apa di sini? Wa hadza adwam wa aktsaru ya, Allahu a'lam, ya. Wa hadza adwam wa aktsaru khattan, ya. Ya. Jadi ini lebih sifatnya seperti itu, ya, continue, kanan dahulu baru kiri. Nah, kita perhatikan di dalam kitab yang lain, jemaah sekalian, dalam kitab Kunuz, ya, Riyadhus Shalihin, tentang kali ada tambahan dari syarah hadis ini. Ya, mungkin ada yang bantu saya untuk mengalihkan halaman ini agak sebentar. Pindah halaman sebentar. Beralih halaman sebentar. Dengan cara membuka biasa, turun apa ke bawah. Saya ingin halaman selanjutnya, belum bisa buka ini sebentar. Panahnya yang di ini ya. Iya, oh, ini ya. Ahsanta, ya, syukran, ya, jazakallah khair. Ini langsung awal, ya, cuma kalau di bawah ke ini sebentar.
Ya, di sini ada kisah ya sama sekalian. Ada kisah masalah menggunakan tangan kanan saat makan. Ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai seseorang sahabat ya masih muda usianya. Nah, di mana sahabat itu ya tangannya itu kemana-mana ya ketika ada hidangan. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan nasihat, ya ghulam samillah, wahai anak muda, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminika, ya makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Ya, di sini juga petunjuk bahwasanya makan juga dengan tangan kanan. Nah. Ya, di sini ada perkataan Imam Al-Qurtubi, hadzal amr ala jihatin nadab li'annahu min babi tasrifil yamin ala shimal li'annaha aqwa fil ghalib. Ya, jadi kenapa didahulukan bagian kanan sama sekalian? Untuk memuliakan bagian kanan yang pertama. Yang kedua, biasanya kanan itu lebih kuat. Yang ketiga, lebih cepat. Yang keempat, lebih memungkinkan. Saya ulangi, yang pertama tasrif al-yamin, pemuliaan bagian kanan. Yang kedua aqwa, ya, tangan kanan sama kiri lebih kuat mana? Biasanya kanan, ya, lebih kuat. Nah, saya pasangkan biar keretanya biar enak. oh ya, tafadhal. Yang ketiga asbaq, ya, asbaq itu lebih cepat dalam aktivitas. Yang keempat amkan, ya, lebih memungkinkan di dalam perbuatan tersebut. Ya, ya, jazakallahu khairan ya. Ya. Nah, di sini ada hal yang menarik sama sekalian. Jadi tidak hanya pada bagian tubuh yang didahulukan, tapi juga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala sebut golongan yang bahagia itu sebagai golongan kanan. Ya, sebagai golongan apa? Kanan. Ashabul yamin, ashabul maimanah, golongan kanan. Nah, golongan yang merugi identik dengan kiri, ashabul masyamah, golongan kiri. Yang kanan, kanan. Saat menerima catatan amal juga tangan kanan. Simbol kebahagiaan, keberhasilan hamba tersebut, kemuliaannya dengan tangan kanan. Yang menerima dengan tangan kiri merugi. Ya, berarti tangan dilebihkan ya sampai pun di akhirat. Naam. Ya. Ya. Jazakallahu khairan. Nah, di sini ada faedah sama sekalian. Ya, kenapa bagian yang didahulukan saat mewudukan mayit, saat memandikannya juga kanan? Li'annal mauta awwalu manazilil akhirah. Ya, karena kematian itu adalah manzilah akhirat yang pertama. Ya, jadi kalau seseorang wafat, maka di saat itulah dia masuk kepada kehidupan akhirat. Awal pertama akhiratnya kematiannya. Ya. Innama huwa targhibun fit tayammun. Ya, ini merupakan motivasi di dalam menggunakan bagian-bagian kanan. Wa raghbatan minal muslimin fi an yakunal mayyit min ashabil yamin inda Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang kedua sebabnya jemaah sekalian, sebagai sebuah harapan, mudah-mudahan jenazah tersebut termasuk ashabul yamin. Mudah-mudahan mayit jenazah yang dimandikan tersebut semoga termasuk golongan kanan, sehingga memandikannya, memwudukannya kanan-kanan dahulu. Ini rahasia ya, atau hikmahnya jemaah sekalian. Nah, ya, di sini ada tambahan ya dari Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, menukil dari perkataan Imam Ibnul Arabi, al-buda'atu bil yamini masru'atun fi jamil a'mali sholihah li fadlil yamin hissan fil quwwati wa syar'an fin nadbi ila taqdimiha. Didahulukannya bagian kanan itu disyariatkan pada segala amal yang solih ya. Masuk juga ketika memegang mushaf itu tangan kanan ya. Jadi yang baik-baik tangan kanan. Nulis tangan apa? Kanan ya. Bisa jangan tangan kiri. Nah, nulis baik ya, kanan. Li fadlil yamin hissan ya, karena keutamaan kanan itu secara hissi ya, secara tampak, secara nyata di dalam kekuatannya, dan juga secara syar'inya di dalam apa? Sunnah untuk mendahulukannya. Berkata Imam Nawawi, yustahabbul buda'ah bil yamin fi kulli ma kana fi takrim au azinah. Ya, jadi dianjurkan yang kanan-kanan itu pada segala sesuatu yang sifatnya kemuliaan atau hiasan, dan didahulukan dengan kiri pada yang selain itu ya, seperti dukhul ilal khala, masuk kamar kecil, naz'in na'l, melepas sandal, melepas khuf, keluar dari masjid, al-istinja, dan yang lain-lainnya. Nah, berkata Imam Al-Hulaimi ya, kenapa kok melepas sandal itu pakai kaki kiri sahabat sekalian, didahulukan yang kiri? Annal labs karamah li'annahu wiqailil bar, karena maka itu menjaga kaki kita. Pakai sepatu atau sandal atau kaos kaki, menjaga kaki kita dari hal-hal yang membahayakan, sehingga didahulukan kanan dulu. Ya, jadi al-labas karomah, kemuliaan, karena bisa menjaga badan kita, dalam hal ini kaki. Falamma kanatil yumna akram, karena kaki kanan lebih mulia dari kiri, maka didahulukan dengan kanan saat memakainya, karena memakainya bisa memberi apa? Perlindungan bagi kaki tersebut. Wa ukhirat fil khala, ya, diakhirkan saat melepasnya, litakunal karamah laha adwam, ya, supaya kemuliaan padanya itu lebih apa? Lebih lama. Wa hadduha, ya, minha aktsar, dan bagiannya lebih banyak. Oh, berarti yang dibaca itu nadirin tadi bukan tok ya, tapi dzat ya, salah cetak di sini. Ya, jadi wa aktsaru haddun, subhanallah. Jadi di sini kha ya, mestinya ha terus toknya itu apa? Dzat. Iya, subhanallah. Tadi saya sampai berpikir apa ini? Ternyata haddun, haddun itu bagian. Nggih, salah cetak. Salah cetak. Nah, di sini keterangannya ya, dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin. Nah, jadi ini ya, wa adwamu wa hadduha minha aktsar. Jadi bagiannya lebih banyak. Apa maksudnya bagiannya? Ya, supaya kanan itu mendapat sebanyak mungkin kemuliaan. Nah, yang sisi yang sebaliknya kiri. Nah, itu demikian hadduha. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar, beliau ulama dari Afrika ya, dari Maroko jemaah sekalian, termasuk tokoh dalam madhab Malikiyah, yang punya kitab apa? At-Tamhid, ya, punya kitab At-Tamhid. Ya. Kata beliau, man bada bil inti'al fil yusra asa ali mukhalafati li sunnah. Asa ali mukhalafatihi as-sunnah. Jadi siapa yang memulai pakai sandal dengan kaki kiri, maka dia telah berbuat buruk
dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi la yuhram alaihi libsu na'lihi, tapi tidak haram, tapi menyelisih sunnah. Wa qala ghairuhu yambaghi an yanzi'a an-na'la minal yusra thumma yabda bil yumna. Ya, jadi hendaknya dilepas dengan kaki kiri, memasangnya dengan kaki kanan. Wa yumkin an yakuna murad Ibnu Abdul Bar ma idza labisahuma ma'an fa bada bil yusra fa innahu la yusra lahu an yanzi'uma thumma yalbasuhuma la targhibi ma'muri bih il qad fatat mahalluhu wa naqala Iyad wa ghairuhu al-ijma' ala anna al-amr fihi lil istihbab. Ya, jadi intinya disunahkan ya menggunakan kanan dulu, melepasnya dengan kiri dulu. Nah, insyaallah demikian. Baik. Ya, di sini maksudnya min asnafil mad'uin ya, termasuk mereka yang didakwahi itu adalah kaum muslimin. Ya, artinya Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat, kepada umat, ya para dai, para ulama menyampaikan kepada umat. Di sini sifatnya arahan ya, idzan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian pakai sandal dan seterusnya. Ini arahan atau nasihat kepada kaum muslimin. Ya, sehingga kaum muslimin ini termasuk mereka yang didakwahi oleh para nabi dan para rasul ya. Dalam lingkup rumah tangga berarti kita kepada anak kita. Ya, suami kepada istri dan anaknya. Sebagai guru kita kepada murid kita. Insyaallah demikian. Nah, baik, kita lanjutkan ke hadis selanjutnya 725 jamaah sekalian. Disebutkan di sini sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'al yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'al yasarahu lima siwa dzalik. Ya, dari Ummul Mukminin Hafsah. Ya, di sini disebutkan biografi singkatnya. Beliau adalah Hafsah binti Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Ummul Mukminin Hafsah binti Amr binti Umar ibnul Khattab Amirul Mukminin. Ya, beliau lahirnya di Mekah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 tahun sebelumnya. Ya, tazawwajaha Khunais ibnu Hudzafah as-Sahmi, fakanat indahu ila an dhahara al-Islam, fa aslama wa hajarat ma'ahu ila al-Madinah, famata anha. Jadi dulu suaminya itu namanya Khunais, suaminya Hafsah. Awalnya itu namanya siapa? Khunais ya, suami yang dahulu. Kemudian sampai masuk Islam keduanya bersama Hafsah, lalu hijrah bersama suaminya ke Madinah, kemudian wafat suami yang tersebut radhiyallahu an. Falamma ta'ayyamat dzakara Umar li Abi Bakar. Ketika sudah wafat, maka Hafsah menjadi apa? Sendiri, ya, tidak bersuami lagi jemaah sekalian. Maka di sini Umar radhiyallahu an berinisiatif untuk tidak menunggu, tapi ingin supaya anaknya tersebut segera apa? Menikah. Nah, Umar tidak menunggu jemaah sekalian. Di sini Umar memilih seseorang yang kira-kira tepat untuk putrinya tersebut. Datanglah Umar radhiyallahu an kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Wa 'aradaha alaih. Ya, sahabat Umar menyampaikan kepada Abu Bakar tentang putrinya itu Hafsah. Nah, di sini Abu Bakar radhiyallahu an tidak mengucapkan kata-kata apapun. Maka Umar pun agak marah, ghadiba alaih. Ya, Umar kecewa atau marah gitu ya. Kesal gitu ya Umar. Maka Umar tidak putus asa. Beliau mendatangi Utsman ya radhiyallahu an. Maka Utsman bilang, "Ma uridu an atazawwajal yaum." Aku saat ini sedang tidak ingin ke arah pernikahan, wahai Umar. Ya, ini mereka sudah menikah semua ya, Abu Bakar, Utsman ya, di dalam kondisi sudah menikah ya. Kata Utsman, aku tidak ingin ya saat itu untuk menikah ya, maksudnya menikah lagi. Maka Umar pun radhiyallahu an mendatangi, tidak putus asa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaka ilaihi Utsman. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatazawwaj Hafsah man huwa khairun min Utsman wa yatazawwaj Utsman ya wa yatazawwaj Utsman man hiya khairun min Hafsah."
Thumma khatabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengeluhkan tentang Utsman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, akan menikah dengan Hafsah orang yang lebih baik daripada Utsman, dan akan menikah dengan Utsman seorang wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Sekali lagi ya, akan menikah dengan Hafsah orang yang lebih baik daripada Utsman, dan akan menikah dengan Utsman seseorang yang lebih baik daripada Hafsah. Tidak lama setelah itu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ya melamar Hafsah binti Umar. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menikah dengannya. Nah, lalu kisahnya bersambung. Nah, ketemu sahabat Abu Bakar. Ketemu sahabat siapa? Abu Bakar. Maka Abu Bakar bilang gini, la tajid alayya fi nafsik. Ya, bahasa kita itu jangan marah ya, wahai Umar. Ya. Dulu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah menyebut tentang Hafsah. Maka aku tidak akan menyebarkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya, maksudnya nggak pernah menyebut tentang Hafsah, pasti aku menerima tawaranmu untuk menikah dengan putrimu. Ya, saking bahasa Jawa itu saking aku pernah menyebut Nabi SAW menjelaskan tentang Hafsah. Ya, kalau menjelaskan kan berarti ada arah Nabi SAW menjelaskan tentang sisi apa, keutamaan atau fadilah atau apa tentang Hafsah. Maka di sini Abu Bakar khawatir kalau seandainya menerima tawaran Umar, ya bisa mendahului Nabi SAW. Ya, seandainya tarokaha latazawwajtuha. Seandainya Nabi tidak ke arah situ meninggalkannya, tentu aku menikahinya. Nah, ini kisah singkat ya tentang Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW menikahi Hafsah tahun 3 Hijriyah. Berarti rumah tangga bersama Nabi SAW berapa tahun? Sekitar 7 tahun. 7 tahun ya bersama Nabi SAW. Karena beliau wafat di tahun 11 Hijriyah. Ini 3 Hijriyah. Baik. Nah, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah bersama Hafsah, ya, rumah tangga beliau bersama Hafsah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tolak, ya, pernah mentalak Hafsah, kemudian roja'ah, ya, pernah rujuk kembali. Karena apa? Karena malaikat Jibril menasihati, roji Hafsah, rujuklah kepada Hafsah. Karena Hafsah itu qawwamah, ahli sholat malam, sawwamah, ahli puasa sunnah. Dan sesungguhnya Hafsah itu akan menjadi istrimu nanti di surga. Ya, jadi dibela ya oleh malaikat Jibril alaihissalam sampai Nabi SAW kembali lagi rujuk kepada Hafsah. Nah, ya ini adalah persaksian ya dari malaikat Jibril alaihissalam, tentu khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ta'addabat bi adabi kitabihil karim haqqat ta'addub. Ya. Jadi Hafsah radhiyallahu an beradab dengan adab yang tinggi terhadap Al-Qur'anul Karim dengan sepuncak-puncak adab, dengan adab yang semestinya. Dan beliau ya sangat dekat dengan Al-Qur'an, baik secara tilawahnya, tadabburnya, pemahamannya, perenungannya. Ya, mimma atharu intiba abiha Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sampai membuat ya terkesan ya pada ayahnya yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sehingga inilah sebab yang menjadikan ja'alahu yusi bil mushaf, ya, menjadikan Umar radhiyallahu an ya mewasiatkan mushaf asy-syarif yang dituliskan, dikumpulkan di masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an kepada putrinya. Kan dulu di masa Nabi sallam wahyu turun, dihafal oleh sahabat sama ditulis, tapi ditulisnya kan terpencar-pencar. Di masa Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan jadi satu mushaf. Kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat, beralih kepada siapa?
Umar. Nah, ketika Umar mau wafat sahabat sekalian, ya intinya di akhir kehidupan beliau mewasiatkan supaya mushaf itu dialihkan kepada putrinya. Karena saking dekatnya putrinya dengan Al-Qur'anul Karim, itu Hafsah. Nah, nanti di masa Sayyidina Utsman, nanti disatukan lagi sampai menjadi mushaf Utsmani. Kan ada istilah mushaf Utsmani di masa Sayyidina Utsman. Nah, sebelum ke Sayyidina Utsman itu di Hafsah. Kan gitu ya, di Hafsah mushafnya, kemudian di masa Sayyidina Utsman disatukan kembali. Ya, ini perhatian Hafsah yang luar biasa yang membuat Umar menitipkan mushaf tersebut kepada Hafsah. Nah, kemudian sahabat Utsman ketika jadi khalifah minta mushaf tersebut dari Hafsah dan berjanji, bersumpah untuk dikembalikan kepada Hafsah. Ya. Sampailah kepada kita ya masa dari penulisan pengumpulan mushaf tersebut di masa Sayyidina Utsman yang merupakan penyempurnaan dari pengumpulan Al-Qur'an di masa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sisi lain Hafsah meriwayatkan ya hadis-hadis ya jumlahnya kurang lebih 60 hadis ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wafatnya tahun 41 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 45 Hijriah, dan disolatkan jenazahnya oleh ketika itu Marwan Ibnul Hakam ya, Marwan Ibnul Hakam. Insyaallah demikian. Baik, kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Insyaallah ini hadis yang terakhir ya pada bab kita sama sekalian. Ya benar, hadis yang terakhir yaitu dari sahabat Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Mina ya, beliau mendatangi Mina, fa'atal jamrah, beliau mendatangi tempat lempar jumrah, faromaha, beliau melempar jumrah ya, lempar jumrah pun dengan tangan apa? Kanan ya. Thumma ata manzilahu bi Mina, lalu beliau mendatangi rumah kediaman beliau di Mina, wa naharo ya, dan beliau menyembelih ya sembelihan untuk haji. Thumma qala lil halaq, lalu beliau menyampaikan kepada halaq, halaq itu yang memotong rambut, khud, ambillah, maksudnya potonglah. Lalu beliau menunjuk kepada bagian kanan beliau, maksudnya supaya dipotong dahulu bagian apa? Kanan, lalu bagian kiri ya. Kemudian ja'ala yutihin nas, beliau bagi-bagi rambutnya kepada para sahabat yang ketika itu haji ya. Ini menunjukkan apa? Bolehnya mengambil ya keberkahan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup ya, dari keringat beliau, dari sisa wudhu beliau, dari pakaian beliau, dari rambut beliau. Ini boleh, tapi khusus di masa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat. Demikian. Muttafaqun alaih. Intinya di sini beliau mengawali memotong rambut itu dengan kanan dulu. Ya, langsung ya silakan, tapi kalau kita bisa kanan dulu lebih baik. Ya, kita bilang kepada yang memotong rambut, biarkan sini dulu. Ya, kemudian sini dulu. Kenapa Pak kok sini dulu? Ya, ini ada sunnahnya. Ya, sehingga yang memotong rambut juga mengetahui apa sunnah dalam hal ini. Nah, kalau kita motong sendiri anak kita, ya kanan dulu. Sunnahnya seperti itu, baru kiri. Bisa difahami ya. Wa fi riwayatin lamma ramal jamrata wa naharu nusukahu wa halaqa. Ya, jadi dalam riwayat yang lain ketika beliau telah melempar jumrah, telah bernahar yang menyembelih kurban untuk haji, wa halaqa, beliau telah memotong rambut atau tahallul ya jemaah sekalian. Nawalal halaq shiqqahul aiman, beliau memberikan kepada pemotong rambut bagian kanan beliau, fahalaqahu, lalu dipotong yang bagian kanan. Lalu beliau menyeru Abu Talha Al-Ansari, seorang sahabat radhiyallahu an, lalu beliau memberikan rambut beliau yang sudah dipotong tadi kepada sahabat Abu Talha Al-Ansari. Kemudian nawalahu syiqqal aisar, beliau berikan kepada yang memotong rambut sisi sebelah kiri, lalu beliau bersabda ihlik, ya potonglah, lalu dipangkas rambut beliau dan diberikan lagi kepada Abu Talha, dan beliau bersabda iqsimhu bainan nas, bagi-bagikan kepada manusia. Ya, potongan rambut tadi bagi-bagikan kepada manusia. Nah, ini kisah yang menjadi akhir ya dari bab kita jemaah sekalian. Kita perhatikan dalam kitab Bahja An-Nadhirin tentang fawaid dari hadis ini. Di antaranya istihbabul bad'i bil yamin fil wudu wa labsi athiyab, ya dianjurkannya yang ini ya, afwan terlewat ya.
Istihbabu ta'limil halaq, dianjurkannya mengajarkan kepada pemotong rambut dari mana dia memulai memotong rambutnya dan di mana dia sudahi. Masya Allah. Jadi dalam memotong rambut pun ya kita bisa berdakwah. Ya, berdakwah kan tidak harus ceramah, boleh dengan apa? Menyampaikan sesuatu, nasihat. Ya, tolong potong sebelah sini, itu kan sedang mengajarkan ilmu. Ya, jadi mengajarkan kepada pemotong rambut untuk memulai sisi sebelah kanan. Ya. Dan di mana disudahinya. Nah, yang kedua, man fasala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajuzu tabarruk bihi. Ya. Jadi apa yang terpisah dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh kita mengambil berkah darinya. Ya, kalau bahasa Jawa itu mengalap berkah. Ini boleh di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya Bapak sekalian. Tapi ini khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau. Tidak dikiaskan dengan yang lain. Khusus untuk Nabi tapi di masa beliau hidup. Kalau sudah wafat maka tidak lagi. Ya, tidak lagi ya. Ya, la yusyariku ahadun minal ummah fi dzalik. Ya, ini tidak ada pada umat yang lain ya. Artinya pada orang lain, hanya pada beliau di masa hidup beliau. Nah, ya. Yang ketiga, jamaah sekalian, boleh mengkhususkan ya, ini yang terakhir, boleh mengkhususkan kepada sebagian orang sesuatu kebaikan atau keutamaan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manggil Abu Thalhah ketika beliau memberi apa? Rambut beliau, walaupun pada akhirnya dibagikan kepada manusia, tapi beliau manggil siapa? Abu Thalhah. Ya, misalnya kita ada sesuatu, lalu kita punyanya terbatas, ya, kemudian kita pilih siapa yang paling layak, kemudian kita panggil orang tersebut, kemudian kita berikan. Ini mengkhususkan, boleh dengan tujuan apa? Mungkin dia lebih berhak, lebih maslahat, lebih bisa menjaga apa yang kita berikan. Nah, boleh seperti itu. Ya, di sini beliau memanggil Abu Thalhah lalu mengamanahinya untuk membagi-bagikan rambut tersebut. Insyaallah demikian ya jamaah sekalian, akhir dari bab ya tentang memulai dari bagian-bagian sebelah kanan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin.